Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad dengan NIM 2191123. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan soal MIT dari mata kuliah Administrasi Perkantoran Modern. Adapun soalnya nomor 1, yaitu berikan pendapat Anda jika dalam sebuah perkantoran tidak menerapkan 6 tugas pelayanan dalam manajemen. Pendapat saya, jika dalam sebuah perkantoran tidak menerapkan 6 tugas pelayanan dalam manajemen, maka tata penyelenggaraan dalam sebuah kantor tersebut akan terganggu dan perencanaan maupun pelaksanaannya akan berjalan dengan tidak efisien. Dengan kata lain, apabila 6 tugas pelayanan yaitu menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan tidak diterapkan, maka jelas bahwa kegiatan-kegiatan selanjutnya akan terhambat. Kemudian yang kedua, jelaskan alasan mengapa setiap manajemen perkantoran perlu mengenal asas di setiap pekerjaan kantor. Alasan mengapa di setiap manajemen perkantoran perlu mengenal asas di setiap pekerjaan kantor, yaitu agar pekerjaan yang dilakukan dapat terpola dengan baik, karena kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah organisasi selalu terdiri dari sekelompok orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Jadi agar tujuan tersebut dapat tercapai, perlu kita mengetahui asas dalam pekerjaan agar kerjasama yang dilakukan dalam organisasi tersebut atau dalam organisasi perkantoran dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan bersama. Kemudian yang nomor 3, deskripsikan peran tata usaha dan karakteristik perkantoran. Adanya tata usaha sangat diperlukan dalam sebuah organisasi perkantoran, karena tugas dari tata usaha itu adalah menghimpun, mencatat, mengadakan, mengelola, mengirim, dan menyimpan dokumen yang dianggap penting bagi perusahaan. Kemudian karakteristik perkantoran. Karakteristik dalam perkantoran ada 3, yaitu yang pertama, bersifat pelayanan. Karakteristik yang bersifat pelayanan ini yaitu administrasi tata usaha untuk melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Kemudian yang kedua, bersifat terbuka dan luas. Artinya pekerjaan kantor dapat dilakukan di mana saja dalam suatu organisasi, tidak terbatas kantor atau gedung, saja, tetapi dapat pula dilakukan di luar kantor seperti di rumah. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Artinya bagaimana pekerjaan kantor dapat terlayani dan dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai karyawan yang paling rendah sekalipun. Kemudian yang pertanyaan nomor 4, berikan pemahaman Anda mengenai organisasi perkantoran. Pemahaman saya tentang organisasi perkantoran yaitu organisasi perkantoran ini adalah merupakan sebuah rangka dasar yang dapat menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatan untuk menerima, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi dan merawat aktiva. Organisasi perkantoran juga ini merupakan proses untuk orang-orang, menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. 5. Bagaimana pendapat Anda jika sebuah kantor tidak menerapkan asas tata ruang pada kantor tersebut? Jadi menurut saya,
kita kembali dulu kepada pengertian tata ruang. Jadi tata ruang itu artinya rancangan segala perlengkapan kantor serta pembagian ruang pegawai di tempat yang tepat sehingga tercipta suasana nyaman untuk menciptakan efisiensi kerja. Jadi apabila dalam sebuah kantor tidak menerapkan asas tata ruang, maka pencapaian efisiensi kerja itu tidak tercapai karena alat-alat kantor, perabotan dan lain sebagainya tidak tertata dengan rapi sehingga karyawan yang bekerja merasa kurang nyaman. Kemudian nomor 6, berikan contoh tata ruang menurut jenisnya. Bentuk tata ruang yang saya tampilkan tadi merupakan bentuk tata ruang kantor terbuka. Jadi bentuk tata ruang terbuka itu merupakan salah satu desain tata letak yang paling banyak digunakan perusahaan kreatif. Penggunaan jenis tata ruang ini berfokus pada penyediaan ruang terbuka dibandingkan dengan desain kubus yang lebih tradisional, sehingga dapat meningkatkan komunikasi yang lebih intens di tempat kerja. Adapun kelebihan dari tata ruang terbuka ini adalah yang pertama meningkatkan komunikasi di tempat kerja, kemudian meningkatkan efisiensi kerja, kemudian hemat biaya dan mudah diimplementasikan. Kemudian soal nomor 7, setujukah Anda jika peralatan kantor selalu diadakan pergantian setiap tahunnya? Menurut saya kurang setuju dengan diadakannya pergantian setiap tahunnya, sebab banyak peralatan kantor yang masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya tidak semua peralatan kantor mengalami kerusakan. Mungkin peralatan kantor yang rusak mungkin boleh saja diadakan pergantian tiap tahunnya, akan tetapi tentunya pasti banyak juga peralatan kantor yang masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.